Hai teman-teman semua, terima kasih udah mengklik video ini. Dan hari ini kita bakal ngebahas suatu kisah pada tahun 2015 kalau nggak salah di Afghanistan. Tapi sebelum itu, teman-teman yang udah mengklik video ini, teman-teman yang baru nonton, jangan lupa di like dan subscribe. Nah, kisah yang akan kita bahas itu adalah seorang perempuan Afghanistan yang dituduh membakar Al-Quran. Nah, dia ini tuh dibakar hidup-hidup, dilindasi mobil, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Kisah pertamanya, si perempuan ini yang bernama Farkunda Maliksada ini tuh pergi berjalan ke masjid, tempat dimana dia biasa berjualan. Nah, kemudian di tengah perjalanan, dia menemukan potongan kertas, dan kemudian potongan kertas itu dia buang ke tempat pembakaran sampah. Nah, ternyata nih teman-teman, pada saat dia buang potongan kertas tersebut, dia itu dilihat oleh salah satu ulama fundamentalis yang ada di Afghanistan. Nah, sang ulama ini dia menuduh si Farkunda Maliksada ini, si perempuan ini, kamu membakar Al-Quran ya? Karena dia melihat si perempuan ini tuh membuang potongan kertas di tempat pembakaran sampah. Si Farkunda Maliksada mengatakan, loh, enggak, saya itu hanya potongan kertas biasa, saya nggak mungkin membakar Al-Quran karena saya adalah seorang muslim. Tapi si ulama fundamentalis ini, dia tuh tetap bersikukuh bahwasanya si perempuan ini membakar Al-Quran. Nah, akhirnya setelah perdebatan yang panjang, sang ulama ini tuh meneriaki Farkunda Maliksada ini, ini ada perempuan yang membakar Al-Quran. Akhirnya banyak orang yang berdatangan, banyak massa yang berdatangan mendengar bahwasanya ada seorang perempuan yang membakar kitab suci mereka. Penghakiman Farkunda Maliksada ini itu semakin menjadi-jadi ketika ada beberapa orang yang meneriaki si perempuan ini tuh bukan seorang muslim, melainkan dia adalah seorang kafir dan seorang antek Amerika yang akan menghina Islam dengan cara membakar Al-Quran. Jadi masa semakin emosi. Kemudian si Farkunda Maliksada ini tuh dengan menangis dan menjerit-jerit mengatakan, saya ini adalah seorang muslim, saya bukan kafir, dan saya bukan seorang antek Amerika. Bahkan nih teman-teman, pada kejadian itu ada beberapa banyak polisi yang melihat bahwasanya seorang perempuan dikeroyok oleh massa. Polisi itu hanya membiarkan kejadian tersebut tanpa mengambil tindakan tegas. Nah, si Farkunda Maliksada ini itu dipukuli dengan kayu, besi, dan batu sehingga tubuhnya itu sudah tidak berdaya lagi. Nah, sehingga dari masa itu mengambil mobil, kemudian tubuh si Farkunda Maliksada ini tuh dilindas dengan mobil, teman-teman. Tidak sampai di situ, setelah dilindas dengan mobil, si Farkunda Maliksada ini diseret oleh massa, dibawa ke pinggir sungai, kemudian dibakar hidup-hidup. Wow, sampai seperti itu, dan di sanalah dia meninggal dunia ketika dibakar hidup-hidup. Si Farkunda Maliksada ini, wanita yang dituduh membakar Al-Quran, meninggal dunia di tempat tersebut. Nah, akibat kasus ini, hampir semua lembaga kemanusiaan dunia bereaksi keras terhadap tindakan yang diambil oleh masyarakat Afghanistan yang main hakim sendiri. Tapi masyarakat Afghanistan mengatakan bahwasanya itu adalah tindakan yang pantas untuk seseorang yang telah membakar kitab suci mereka, yaitu kitab suci Al-Quran. Masyarakat Afghanistan ini itu mirip dengan masyarakat Pakistan. Jadi mereka adalah masyarakat miskin, kemudian dengan tingkat pendidikan yang rendah, tapi sangat berfanatik dalam beragama, sehingga hukuman mati itu sangat pantas untuk mereka yang menghina kitab suci mereka, apalagi membakar Al-Quran. Karena di negara mereka itu sama saja dengan penistaan agama, dan hukuman mati
sangat pantas untuk orang-orang yang melakukan penistaan agama di Afghanistan tersebut. Nah, karena tekanan lembaga kemanusiaan dan HAM dunia, akhirnya si pemerintah Afghanistan ini membentuk komisi penyelidikan khusus untuk mengusut kasus si Farkunda Maliksada ini. Nah, tragisnya teman-teman, setelah dilakukan penyelidikan selama berbulan-bulan, akhirnya diketahui ternyata yang dibakar oleh Farkunda Maliksada ini adalah potongan surat kabar yang bertuliskan bahasa Arab, bukan Al-Quran. Jadi itu sebenarnya bisa dijadiin pelajaran bahwasanya kita tidak boleh langsung menuduh seseorang tanpa kita ketahui kronologisnya seperti apa, apalagi sampai menghakim sendiri. Dan itu sangat luar biasa loh, dia dibakar hidup-hidup, kemudian dilempari batu sampai meninggal karena melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan yang dia inginkan gitu.